Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum kita ke pembahasan, silahkan teman-teman bisa cek terlebih dahulu ke channel saya satu lagi ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya guys ya. Silahkan bisa dicek terlebih dahulu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan ya guys ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya ya guys ya, apa itu Shell Infrastructure Host? Atau bisa dibilang kalau misalnya kita masuk ke dalam detailsnya ya guys ya, yaitu namanya adalah SE Host ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga ada yang bingung ya, kenapa kok banyak memakan CPU ya guys ya dalam suatu kondisi gitu ya guys ya, memakan banyak CPU, bahkan memakan banyak RAM juga ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya pengguna Windows 8 ke atas ya guys ya, terutama Windows 10, Windows 11 ya guys ya, mungkin teman-teman akan kenal yang namanya Action Center ya guys ya. Oke, atau mungkin ada notifikasi-notifikasi gitu ya guys ya, pop-up notifikasi yang muncul di kanan bawah teman-teman ya. Contohnya mungkin kalau di Windows 11 kan di atas ini ya guys ya, di atas kalender gini ya guys ya. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya ke WiFi gitu ya guys ya, bentuknya pasti kayak gini misalnya nih. Kayak gini misalnya, kalau misalnya teman-teman lagi ngebuka apa sih namanya, volume slider juga pasti bentuknya kayak gini. Terus juga kalau misalnya teman-teman membuka apa namanya, kayak contohnya ini WiFi gitu ya guys ya, kok kenapa sih kok pop-up-nya gitu ya guys ya. Nah, pop-up-nya itu pasti berbeda gitu ya guys ya, dibandingkan dengan Windows 7 atau Windows 7 ke bawah lah ya guys ya, intinya pokoknya kayak gitu ya guys ya. Nah, itulah guys ya fungsi dari Shell Infrastructure Host, yaitu adalah mengaktifkan fitur-fitur pop-up yang kayak gini ya guys ya. Oke, contohnya WiFi kayak gini ya guys ya. Oke, jadi tidak di-handle lagi oleh DWM atau lewat desktop window manager lagi ya guys ya, tapi kali ini di-handle oleh Shell Infrastructure Host. Ini merupakan fitur terbaru dari Windows 8 ke atas ya guys ya. Setahu saya Windows 7 ke bawah itu masih belum ada Shell Infrastructure Host. Makanya kenapa mungkin tampilannya akan berbeda ya guys ya, soal untuk tampilan pop-up kayak gininya ya guys ya. Oke ya guys ya. Nah, ini adalah fitur yang baru diperkenalkan di Windows 8 ya guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa ternyata Windows 8 ke atas itu memiliki pop-up yang berbeda sekali ya guys ya, dibandingkan dengan Windows 7. Mungkin kalau misalnya zamannya Windows 7 ada pop-up misalnya antivirusnya belum ke-update atau segala macam, mungkin di kanan bawah akan ada kayak balon gitu ya guys ya, bentuknya balon. Nah, itu justru di-handle-nya oleh Run DLL 32, bukan oleh Shell Infrastructure Host. Tapi kalau sekarang di Windows 10 ke atas ya guys, Windows 8 ke atas, itu semuanya di-handle oleh Shell Infrastructure Host. Makanya kenapa akhirnya Shell Infrastructure Host ini sangat berfungsi dan tidak bisa di-entax ya guys ya, karena kalau di-entax akan mengalami error ya guys ya, dari graphical user interface dari teman-teman seperti itu. Nah, langsung sekarang kita menuju ke pertanyaan, kenapa sih kok ternyata memakan CPU yang sangat besar juga, dan juga bahkan memakan RAM yang sangat besar ya guys ya. Oke, kasus ini juga pernah ya guys ya dialami oleh saya sendiri ya guys ya. Mungkin bisa dibilang kasusnya kemarin ya guys ya, karena sekarang juga saya sudah perbaiki ya guys ya. Oke, di sini sekarang saya juga akan memberikan tips dan juga penjelasan kenapa kok Shell Infrastructure Host ini juga kadang memiliki workload dari CPU yang sangat besar ya guys ya. Oke, ternyata ya guys ya, kalau misalnya nih ya guys ya, oke saya akan buka notepad saya guys ya. Oke, ternyata ya guys ya, kalau misalnya teman-teman membuka aplikasi foto ya guys ya di Windows 7 ke bawah, itu pasti kan nama aplikasinya adalah Windows Picture Manager atau Windows Photo Viewer ya guys ya. Ya mungkin itu aplikasi tradisional ya guys ya. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi tersebut di-handle oleh COM Surrogate ya guys ya. Oke, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu COM Surrogate itu apa, silahkan bisa dicek terlebih dahulu ya guys ya di video saya tentang COM Surrogate. Nah, ternyata kalau di Windows 8 ke atas itu tidak di-handle lagi oleh COM Surrogate ya guys ya, tapi di-handle oleh SEHost.exe atau yang kita kenal dengan Shell Infrastructure Host. Nah, inilah ya guys ya, kenapa kok cuman membuka foto kok malah jadi membuat CPU-nya malah jadi abadi ya guys ya, bisa dibilang gitu ya guys ya, 25% sampai 30% terus aja ya guys ya, malah jadi terusan gitu ya guys ya. Kenapa guys ya? Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman sadar, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 8 ke atas, apalagi Windows 10, Windows 11, itu aplikasi fotonya adalah aplikasi foto, aplikasi bawaan dari Windows-nya ya guys ya. Nah, itu adalah aplikasi berbasis UWP atau Universal Windows Platform. Ya, karena itulah ya guys ya, mungkin kalau misalnya teman-teman masih belum menonaktifkan aplikasi background ya guys ya, menjalankan background application ya guys ya, mungkin teman-teman akan sering melihat ya guys ya di bagian proses di sini ya guys ya, kalau ternyata aplikasi foto mungkin, atau misalnya teman-teman memiliki aplikasi weather atau aplikasi cuaca ya kalau bahasa Indonesianya, atau aplikasi news atau aplikasi berita gitu ya guys ya, dan aplikasi kalkulator bahkan, atau aplikasi kamera dan lain sebagainya, pasti teman-teman melihat gitu ya guys ya, aplikasi tersebut kok ada di sini ya guys ya, padahal saya nggak membuka gitu. Nah, itulah ya guys ya jeleknya dari aplikasi UWP. Bisa dibilang ini sebenarnya fitur yang bagus, tapi mungkin jelek bagi beberapa pengguna ya guys ya, terutama bagi
pengguna kayak kita yang mungkin hardware-nya nggak begitu high end gitu ya guys ya. Nah itu ternyata AWP tersebut memang sengaja bisa dibilang disuspend ya guys ya, atau bisa dibilang berjalan di background ya guys ya, agar kita kalau misalnya sewaktu-waktu membuka aplikasi tersebut loadnya akan cepat ya guys ya, nggak akan lama lagi gitu ya, seperti itulah ya guys ya, mungkin seperti itu. Nah ternyata aplikasi UWP tersebut bisa dinonaktifkan secara backgroundnya ya guys ya. Kayak gimana ya guys ya? Oke, mungkin nanti akan saya jelaskan ya guys ya di video yang lainnya ya guys ya. Oke, nah gitu ya guys ya. Oke, lantas memang ya guys ya, semua aplikasi foto atau bisa dibilang mungkin kalau misalnya teman-teman menggunakan wallpaper yang berjalan gitu ya guys ya, atau wallpaper yang bisa dibilang fotonya ganti-ganti gitu ya, slideshow foto ya guys ya. Nah ternyata dihandle juga oleh SI host atau oleh Shell Infrastructure Host ya guys ya. Nah itulah ya guys ya, akhirnya membuat Windows teman-teman menjadi berat ya guys ya, karena Shell Infrastructure Host ini ya guys ya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat saya Windows 11 kok ada COM surrogate, iya guys ya, karena saya di sini menjalankan aplikasi Honeyview ya guys ya. Honeyview ini bisa dibilang aplikasi photo viewer juga ya guys ya. Nah kalau misalnya teman-teman sebagai solusinya ya guys ya, daripada teman-teman menggunakan aplikasi foto ya guys ya, mending teman-teman menggunakan aplikasi photo viewer yang lain ya guys ya. Salah satunya adalah Honeyview, atau mungkin di luar sana juga masih banyak lagi ya guys ya. Nah karena di sini Honeyview masih menggunakan COM surrogate ya guys ya, sebagai salah satu penghandle-nya ya guys ya. Dan di sini COM surrogate malah justru memakan RAM lebih kecil ya guys ya, daripada Shell Infrastructure Host ya guys ya, seperti itu. Nah jadi seperti itulah ya guys ya, nyambungnya ke aplikasi foto ya guys ya. Nah aplikasi foto tersebut tidak menggunakan COM surrogate lagi ya guys ya, tapi menggunakan Shell Infrastructure Host ya guys ya. Nah gimana ya guys ya caranya ya guys ya, agar Shell Infrastructure Host ini tidak memakan CPU yang gede lagi ya guys ya. Karena aplikasi foto teman-teman, kalau misalnya teman-teman habis ngebuka, pasti akan kesimpan di background, dan otomatis foto tersebut secara tidak langsung akan terus ke load ya guys ya, termasuk foto setelahnya dan foto sebelumnya yang ada di folder teman-teman, sehingga akhirnya Shell Infrastructure Host ini akan selalu saja berjalan ya guys ya. Oke, ini adalah masalah yang sebenarnya saya alami juga waktu kemarin ya guys ya. Selalu aja 25% sampai 30% ya guys ya berjalan gitu ya guys ya, dan RAM-nya selalu puluhan sampai ratusan MB ya guys ya. Nah itulah ya guys ya, saya bener-bener ya guys ya, di sini solusinya kalau untuk saya pribadi ya guys ya, saya menguninstall aplikasi foto tersebut ya guys ya. Gimana caranya? Silahkan bisa ditonton saja ya guys ya di video saya mengenai bagaimana cara untuk menguninstall aplikasi UWP atau Universal Windows Platform ya guys ya. Oke, seperti itulah ya guys ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ya itulah ya guys ya, aplikasi-aplikasi UWP zaman sekarang gitu ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga membuka aplikasi foto gitu ya guys ya, kalau misalnya membuka gambar-gambar gitu ya guys ya menggunakan aplikasi UWP, pasti menggunakannya Shell Infrastructure Host yang akan membuat sistem teman-teman malah menjadi berat seperti itu ya guys ya. Oke, dan mungkin ada juga ya guys ya permasalahan lain ya guys ya, kalau misalnya teman-teman ternyata nggak punya aplikasi foto tersebut, tapi ternyata Shell Infrastructure Hostnya gede juga ya guys ya. Oke, itu juga bisa disebabkan karena komputer teman-teman sudah lama tidak dimatikan, dan biasanya selalu saja ya nyala terus ya guys ya, tanpa non-stop gitu ya guys ya. Oke, nah gimana cara solusinya? Sebenarnya solusi secara singkatnya adalah teman-teman bisa merestart komputer teman-teman, atau logout saja Windows teman-teman lalu login lagi, maka Shell Infrastructure Hostnya bakal nol lagi ya guys ya. Seperti itu ya guys ya, sebenarnya simple ya guys ya caranya ya guys ya. Tapi untuk biar nggak berkepanjangan gitu ya guys ya, silahkan bisa uninstall aplikasi foto teman-teman, dan juga bisa menonaktifkan fitur slideshow dari wallpaper teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan wallpaper dan fotonya gonta-ganti ya guys ya, kayak gitu ya guys ya, bisa di uninstall seperti itu ya guys, atau bisa dinonaktifkan saja seperti itulah ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasannya. Semoga teman-teman juga mengerti, dan semoga kesimpulannya adalah Shell Infrastructure Host ini menghandle dari keseluruhan dari pop-up yang ada di Windows 8 ke atas, dan juga untuk dalam aplikasi foto-foto gitu ya guys ya, untuk meload foto dan juga lain sebagainya, bisa dibilang pengganti COM surrogate gitu ya guys ya, seperti itulah ya guys ya. Oke ya guys ya, semoga teman-teman juga paham, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang masih bingung, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga bisa berkembang ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.